Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bisikan Tengah Malam, tempat di mana kisah-kisah gelap dari dunia lain dibisikkan perlahan. Di antara sunyinya malam dan suara jangkrik yang menggema, bersiaplah, karena malam ini kita akan mengupas kisah kelam dari Tanah Istimewa. Sebuah cerita tentang aroma gudeg yang menggoda, namun menyimpan bau anyir darah di balik kenikmatannya. Sebelum kita mulai, pastikan lampu kamar sudah diredupkan, pasang earphone-mu, dan rasakan tiap bisikan yang akan menghantui tidurmu malam ini. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan like video ini jika kamu berani menyelami kisah-kisah kelam dari balik kehidupan sehari-hari. Dan jika kamu punya pengalaman mistis sendiri, tuliskan di kolom komentar. Siapa tahu kisahmu yang akan kami bisikkan di episode selanjutnya. Baiklah, kisah ini berjudul Tumbal Gudeg Maut, Pesugihan Ibu Mul di Yogyakarta. Siapkan dirimu. Karena semua ini berawal dari warung gudeg yang sepi pelanggan, tapi berakhir dengan tumbal-tumbal manusia yang tak berdosa. Namaku Muliem, tapi orang-orang di kampung mengenalku sebagai Bu Mul, penjual gudeg legendaris di Kota Gede, Yogyakarta. Usiaku sudah 57 tahun, dan selama hampir 2 dekade, aku dan suamiku, Pak Slamet, berjualan gudeg di warung kecil peninggalan almarhum ibu. Warung sederhana beratap seng, berdinding kayu, dan aroma nangka muda yang direbus semalaman jadi ciri khasnya. Tapi itu, dulu, entah sejak kapan persaingan jadi begitu berat. Makin banyak warung baru bermunculan. Ada yang pakai konsep kekinian, ada yang viral karena endorse artis, bahkan ada yang sampai buka 24 jam. Sementara warungku, sepi. Pelanggan setia perlahan menghilang, satu persatu. Hingga hanya tersisa 2 hal di meja warungku setiap pagi. Nasi yang tak laku, dan harapan yang makin hari makin menipis. Aku dan suamiku mulai sering bertengkar. Uang belanja makin cekak. Anak kami Dian yang kerja di Jakarta sering telepon nanya kenapa kiriman uang mulai telat. Aku malu, padahal dulu warung ini ramai. Orang-orang dari luar kota mampir hanya demi mencicipi gudeg buatanku. Sampai akhirnya, suatu malam Jumat, klipon semuanya berubah. Kami sedang duduk di emperan warung. Angin malam membawa aroma tanah basah. Lalu datanglah seorang lelaki tua, menjajakan bunga melati, dupa, dan minyak wangi. Ia berhenti tepat di depan warung kami, lalu memandangi kami dalam-dalam. Wajahnya keriput, kulitnya legam, dan matanya, entah kenapa membuat tubuhku menggigil. "Warung sepi, Bu. Kalau mau ramai, saya punya jalan," katanya pelan, suaranya serak seperti daun kering tergesek batu. Aku dan suamiku saling pandang. Lalu lelaki itu duduk tanpa diminta, membuka bungkusan kain putih yang dibawanya. Di dalamnya ada sebilah pisau kecil, bunga kantil, dan selembar kertas lusuh bertuliskan aksara Jawa kuno. Ia mengaku sebagai perantara dari Gunung Merapi, dan bisa membantuku menarik rejeki asalkan mau menuruti syarat. 1 tumbal setiap tahun, cukup 1, tapi harus diberi makan langsung dari tanganmu sebagai sedekah. Aku tertawa kecil, mengira ini candaan atau semacam tipu-tipu paranormal abal-abal. Tapi Pak Slamet terlihat serius. Malam itu kami tak bisa tidur. Pikiranku kacau. Tapi, ketika aku membuka lemari dapur, aku kaget. Di antara tumpukan beras, ada sebungkus uang pecahan 50 ribuan yang tak pernah kuletakkan di sana. Jumlahnya banyak. Sangat banyak. Lusa kemudian kami naik motor ke daerah Kaliurang. Lelaki tua itu sudah menunggu di dekat pohon beringin tua. Di situ, di tengah kabut dan suara jangkrik, kami melakukan ritual pertama. Aku menggenggam pisau kecil, itu. Darah dari jari telunjukku menetes ke atas bunga kantil, lalu dupa dinyalakan. Lelaki itu membaca mantra dalam bahasa yang tak ku mengerti. Aku merasakan kepala berdenyut, dan dalam sekejap, segalanya gelap. Ketika aku terbangun, suamiku mengguncang tubuhku. Kami sudah di rumah, tapi di luar warung sudah ada 5 motor terparkir, dan orang-orang duduk menunggu sambil mengetuk-ngetukkan sendok. Hari itu, warungku penuh kembali. Bahkan, gudeg kami habis sebelum zuhur. Aku tak tahu siapa yang menjadi tumbal pertamaku. Tapi seminggu kemudian,
ada kabar dari RT sebelah. Seorang pemuda tunawisma yang sempat kami beri sepiring gudeg, meninggal tersetrum tiang listrik. Hatiku meringis. Tapi, warungku makin ramai. Kami mulai punya uang lagi. Kami bisa membayar utang. Kami bisa kirim uang ke Dian. Kami bahkan merenovasi warung, mengganti seng tua dengan kanopi modern, mengecat dinding, membeli meja baru. Namun, malam demi malam, aku mulai melihat sesuatu. Kadang, saat aku memasak di dapur, aku melihat bayangan seseorang berdiri di dekat pintu belakang. Kadang, suara sendok jatuh terdengar sendiri, padahal tak ada siapa-siapa. Kadang, aku mendengar suara lelaki muda berkata, "Bu, terima kasih gudegnya ya." Itu suara pemuda tunawisma itu. Aku mencoba mengabaikannya. Aku meyakinkan diriku bahwa ini semua cuma halusinasi. Tapi waktu berjalan cepat. Tahun demi tahun, satu demi satu, aku terus memilih. Orang yang kupilih selalu menerima sedekah dari tanganku langsung. Kadang sepiring gudeg, kadang sekotak nasi. Dan selalu, dalam seminggu setelahnya, mereka meninggal dengan cara tragis. Aku sudah tak lagi merasa bersalah. Mungkin karena aku mulai terbiasa. Mungkin karena aku merasa ini harga yang pantas. Demi keluarga, demi warung, demi hidup. Namun aku lupa satu hal. Semua perjanjian dengan kegelapan selalu menuntut bayaran terakhir. Dan aku tahu, waktu itu akan segera datang. Tahun demi tahun berlalu. Dan aku mulai terbiasa dengan peran baruku. Bukan lagi sekadar pedagang gudeg, tapi juga pengantar tumbal. Setiap tanggal yang mendekati hari ritual, tubuhku jadi gelisah. Bukan karena takut, tapi karena harus memilih. Siapa yang akan menerima sedekah dari tanganku tahun ini? Tahun kedua, korbannya seorang petugas parkir langganan, Mas Wito. Ia sering bantu jagain warung kalau aku dan Pak Slamet pulang malam. Waktu itu, aku memberinya sebungkus gudeg dan uang 10.000 sebagai tanda terima kasih. Ia tersenyum, tapi seminggu kemudian ditemukan tergeletak di trotoar, kejang, matanya melotot, dan lidahnya tergigit sampai putus. Katanya karena epilepsi. Tapi semua orang tahu, Mas Wito tak pernah punya riwayat sakit. Tahun ketiga, aku memilih seorang tukang koran tua. Ia biasa duduk di ujung jalan, menunggu pembeli sambil batuk-batuk kecil. Aku memberinya sepiring gudeg dan teh hangat. Ia tersenyum sambil bilang, "Matur nuwun Bumul, gudeg panjenengan itu tak pernah berubah. Masih seperti dulu." Seminggu kemudian ia ditemukan terlindas truk kontainer. Kepalanya hancur dan anehnya, mulutnya masih penuh nasi gudeg. Mulai saat itu, aku tak pernah lagi melihat sedekah sebagai amal. Aku melihatnya sebagai pengantar ajal. Setiap kali aku memilih korban, tubuhku jadi dingin. Kadang jari-jariku gemetar saat menyuapkan gudeg. Kadang aku menangis diam-diam saat melihat mereka menyuap nasi yang entah mereka tahu atau tidak adalah santapan terakhir mereka di dunia. Tapi, semakin besar rasa bersalahku, semakin besar pula rezeki yang datang. Warung kami kini jadi tempat kuliner populer, masuk daftar rekomendasi wisata. Influencer datang, TV lokal datang. Bahkan ada wartawan dari majalah luar kota yang datang untuk mewawancaraiku. Apa rahasianya Bumul? Gudegnya kok bisa seempuk ini? Aku cuma tersenyum dan berkata, "Doa dan sedekah, Mas." Kalimat itu membuatku merinding sendiri. Namun, semakin besar warungku, semakin besar juga rasa diawasi. Aku mulai sering merasa ada yang duduk di pojok warung, padahal bangku itu kosong. Ada suara langkah kaki di dapur. Ada suara orang menangis di tempat cuci piring. Dan yang paling membuat bulu kuduku berdiri adalah bau anyir darah yang kadang keluar dari nasi gudegku sendiri. Pak Slamet pun tak kalah terganggu. Ia mulai sering mimpi buruk, teriak-teriak tengah malam. Kadang bangun dengan wajah penuh keringat, lalu memandangi tangannya sendiri seperti sedang memegang kepala seseorang. "Mul, aku mimpi ngasih makan ke mayat, tapi mayatnya senyum, matanya bolong, giginya rontok semua, tapi senyum."
Aku pura-pura bilang itu cuma mimpi. Tapi aku tahu, mereka yang sudah kami tumbalkan mulai kembali. Tahun ke-14, salah satu tumbalku adalah seorang anak SD yang datang bersama ibunya. Mereka pendatang dari luar kota, katanya sedang numpang lewat ke rumah nenek. Anaknya memandangiku sambil tersenyum. Anak itu mengingatkanku pada Dian waktu kecil, tapi aku tetap memberinya sepiring gudeg. Seminggu kemudian ada berita dari radio lokal. Anak itu tenggelam di selokan dekat pasar. Ibunya histeris. Saat aku memasak esoknya, aku melihat wajah anak itu muncul di permukaan kuah krecek. Matanya menatapku dari dalam panci. Sejak kejadian itu, aku tak bisa tidur dengan nyenyak. Tiap malam suara-suara mereka datang. Tangisan, rintihan, bahkan mereka menyebut namaku. "Bumul, sedekahnya enak. Tapi saya belum kenyang. Saya lapar, Bu. Lapar darahmu." Tahun ke-17, tumbal yang kupilih adalah seorang remaja yatim piatu bernama Dimas. Ia sering datang untuk bantu sapu halaman warung. Anaknya baik, santun, dan polos. Waktu itu, aku ragu. Tapi ritual harus tetap dilakukan. Dan seperti biasa, ia menerimanya dengan senyum. "Matur nuwun, Bu. Nggak ada orang tua, tapi masih ada orang baik kayak panjenengan." Kata-kata itu menusuk. Tapi aku tetap memberinya sepiring gudeg. 4 hari kemudian Dimas ditemukan tergantung di pohon angsana dekat masjid. Tidak ada surat, tidak ada tanda bunuh diri. Tapi lehernya biru dan mulutnya penuh nasi. Sejak kematian Dimas, warung kami tidak pernah tenang lagi. Kadang suara mangkok pecah terdengar, padahal tidak ada yang jatuh. Tungku menyala sendiri, sendok-sendok terlempar dari rak. Dan yang paling menyeramkan, setiap panci gudeg selalu ada bayangan wajah-wajah yang menatap dari dalam. Suatu malam saat aku sedang membersihkan dapur, Pak Slamet duduk diam di kursi. Tiba-tiba ia kerasukan, matanya mendelik. Suaranya berubah berat. Ia berkata, "Siji, loro, telu, pitulas, wis cukup. Wayahe tumbal pungkasan. Awakmu, karo bojomu, wayahe bayar lunas." Aku berteriak. Tubuh Pak Slamet jatuh tersungkur dan kejang-kejang. Aku tahu, waktunya sudah dekat. Tumbal terakhir bukan lagi orang asing, tapi aku dan Pak Slamet sendiri. Sejak malam Pak Slamet kerasukan dan mengucapkan kalimat itu, aku tak bisa tidur. Tubuhku demam, lidahku pahit. Dan entah kenapa, aku terus mencium bau anyir darah di setiap sudut rumah. Bahkan di bantal tempatku meletakkan kepala. Ada noda merah basah yang muncul tiap pagi. Padahal aku tak pernah mimisan, aku tahu. Waktu kami sudah habis, pesugihan ini sudah berjalan 17 tahun. Dan sesuai janji yang disampaikan oleh lelaki tua dari Merapi waktu itu, tahun ke-18 adalah penutup. Tumbal terakhir harus diberikan. Tapi kali ini, tumbalnya bukan orang asing lagi, tapi kami sendiri. Aku dan Pak Slamet, kami mencoba mencari jalan keluar. Kami datang ke berbagai kiai, dukun, bahkan paranormal dari luar kota. Tapi setiap kali menyebutkan kata pesugihan gudeg atau perantara dari Merapi, wajah mereka langsung pucat. Salah satu dari mereka, seorang pria tua dengan sorban putih, berkata, "Panjenengan sudah ikat janji dengan Ratu Ijo, penjaga pasar gaib di perut Merapi. Beliau tak suka ditipu. Kalau panjenengan coba melanggar janji, bukan cuma kalian berdua yang akan ditarik, tapi seluruh keturunanmu akan ikut." Tubuhku gemetar. Ratu Ijo, itu nama yang tak pernah disebut oleh lelaki tua di awal dulu. Tapi aku ingat, dalam mimpiku, aku sering melihat sosok perempuan bermahkota bunga kantil, berselendang hijau, dan bermata hitam legam. Dialah sosok yang berdiri di dapur saat malam, mengaduk kuah gudeg dengan sendok kayu sambil menyeringai. Setiap malam, aku mendengar suara langkah tinggi di atap, ketukan pelan di jendela, dan terkadang suara lembut perempuan berkata, "Mul, kowe wis janji, ayo, wayahe." Pak Slamet mulai lemah. Ia jarang bicara, wajahnya pucat, matanya sayu.
Kadang ia duduk mematung di warung, tak bergerak berjam-jam, hanya menatap wajan besar di depan kompor. Mul, aku sering mimpi jalan ke dalam hutan, di sana ada suara gamelan. Tapi bukan dari dunia ini, katanya suatu malam. Aku juga mimpi kita duduk bareng, tapi bukan di warung, tapi di suatu tempat, semacam pasar, tapi semua penjualnya bukan manusia. Aku tahu kami sudah ditunggu, kami mulai coba bertahan. Tak ada lagi ritual tahunan. Tahun ke-18 aku tutup warung selama sebulan. Kukunci semua pintu. Kumatikan kompor. Kami tinggal di kamar belakang, seperti orang terkurung. Tapi mereka tak tinggal diam. Hari keempat, dapur kami terbakar sendiri. Padahal semua peralatan sudah dicabut. Hari ketujuh, ayam tetangga mati mendadak. Matanya hilang. Hari ke-9, Dian, anak kami yang di Jakarta, mimpi buruk berhari-hari, sampai akhirnya dia menelepon sambil menangis. Bu, aku mimpi ibu dan bapak duduk di tengah api, tapi kalian senyum. Senyum, Bu. Tapi matanya kosong. Kami panik. Aku tak mau Dian ikut terseret. Ini antara kami dan perjanjian kami sendiri. Malam ke-13, aku terbangun dan mendapati Pak Slamet tak ada di sampingku. Aku panik berlari ke dapur, dan di sana, aku menemukannya sedang memasak, tapi bukan gudeg. Ia mengaduk sesuatu dalam panci besar yang baunya amis dan busuk. Saat aku mendekat, isi panci itu adalah potongan ayam mentah, bercampur bunga kantil dan darah ayam hitam. Ini buat tumbal, katanya pelan. Kalau bukan kita, mungkin mereka mau menerima masakan ini sebagai ganti. Aku menariknya keluar, matanya kosong. Suaranya seperti bukan suara suamiku. Ia sudah setengah dimiliki. Hari ke-17, malam menjelang akhir tahun ke-18 pesugihan, kami memutuskan mengakhiri semuanya. Kami duduk berdua di dapur, mengenakan pakaian putih, menyalakan dupa dan bunga kantil, seperti pertama kali kami lakukan. Tapi kali ini, tanpa dipandu siapapun, aku menangis sepanjang ritual. Bukan karena takut mati, tapi karena dosa-dosa kami tak bisa ditebus. 17 nyawa, semua tak berdosa, kami umpan demi warung yang kini bahkan tak kami sentuh lagi. Saat dupa terakhir habis terbakar, lampu di seluruh rumah mati, dan dari arah dapur, tiba-tiba terdengar suara langkah perempuan, pelan, teratur, diiringi gamelan lembut. Seperti tembang-tembang Jawa kuno. Dari balik bayangan, muncullah dia. Ratu Ijo. Wajahnya pucat, matanya hitam, seperti tak punya bola mata. Mulutnya tersenyum, dan di tangannya ada nampan berisi nasi gudeg dan kembang 7 rupa. Wayahe rampung, ayo bojomu, mrene. Piring-piring sudah siap. Seketika itu juga, kami terhisap dalam kegelapan. Setelah malam itu, setelah aku dan Pak Slamet duduk berdua menghadap dupa terakhir, semua menjadi gelap. Tapi entah kenapa, aku masih bisa melihat, masih bisa merasa. Seakan-akan, aku belum benar-benar pergi dari dunia ini. Aku melihat tubuhku sendiri. Aku dan Pak Slamet terbaring di dapur. Tenang. Tapi di sekitar kami, ratusan tangan kurus, pucat menjulur dari tembok, dari lantai, dari atap, menyambut kami, seperti menagih janji. Bumul, giliranmu sekarang. Dan setelah itu, kami menghilang. Entah kemana, 3 bulan berlalu, warung gudeg Bumul yang dulunya ramai, kini jadi bangunan kosong dan terkunci rapat. Orang-orang kampung mengira kami pindah. Ada yang bilang kami kabur karena utang. Ada pula yang menyangka kami dibunuh. Tapi satu hal yang jadi pertanyaan semua orang, kenapa makanan di warung itu masih tercium setiap malam? Ya, meski kosong, tiap malam dari dapur warung itu tercium aroma gudeg hangat. Kadang terdengar suara wajan diaduk, suara air mendidih, bahkan bunyi sendok jatuh. Tetangga sebelah mengaku pernah mendengar suara perempuan tertawa lirih, diikuti suara lelaki yang bersenandung tembang Jawa. Warga mulai takut. Beberapa pemuda coba mengintip lewat ventilasi,
Tapi yang mereka lihat malah bayangan banyak orang sedang makan, padahal tak ada siapa-siapa di dalam. Sampai akhirnya, datanglah seorang pemuda dari luar kota. Namanya Andra, mahasiswa jurusan pariwisata. Katanya ingin meneliti kisah warung legendaris di Yogyakarta. Ia penasaran kenapa warung terkenal seperti Gudeg Bumul bisa tiba-tiba ditinggal begitu saja. Orang kampung sudah memperingatkan. Tapi dasar anak muda, Andra malah membuka paksa pintu warung dengan alat. Hari itu, ia masuk sendirian, membawa kamera dan alat perekam suara. Jam 2 siang, ia masuk. Jam 5 sore, belum keluar. Jam 7 malam, warga mulai resah. Akhirnya 2 pemuda desa nekat mendobrak masuk. Dan yang mereka temukan, Andra duduk diam di pojok dapur. Matanya melotot, mulutnya penuh nasi gudeg. Tangannya memegang piring yang sudah dingin. Ia terus mengunyah, meski tak ada lagi makanan. Waktu dibawa keluar, Andra hanya berkata satu kalimat, "Mereka semua lapar. Aku harus habiskan ini, biar mereka pergi." Sejak saat itu, warung Bumul resmi dikunci oleh warga. Tak boleh ada yang mendekat setelah maghrib. Pagar seng dipasang. Tulisan besar, "Dilarang masuk, angker." Tapi kisah tak berhenti di situ. 2 minggu kemudian, Dian, anak Bumul, pulang ke Yogyakarta setelah cuti dari kantornya di Jakarta. Ia datang dengan perasaan kacau, merasa ibunya memanggil dalam mimpi. Saat melihat rumah ibunya kosong dan mendengar desas-desus soal pesugihan, Dian histeris. Ia tak percaya. Baginya, ibunya hanyalah pedagang sederhana, bukan penyembah iblis. Tapi malam pertama Dian tidur di rumah itu, ia bermimpi. Ia melihat warungnya ramai, semua pembeli makan dalam diam. Tapi saat Dian mendekat, semua wajah mereka rusak, matanya hilang, mulutnya sobek, dan semua menoleh ke Dian. "Ayo, masak Mbak, warung harus buka lagi." Dian terbangun dengan tubuh gemetar, tangannya berlumuran minyak. Di dapur, kompor menyala sendiri. Wajan berisi krecek sudah setengah matang. Padahal ia tak pernah menyentuh apapun malam itu. Warga pun geger. Ada yang bilang roh Bumul belum pergi. Ada yang percaya pesugihan itu belum selesai, karena tumbal terakhir memang Bumul dan suaminya. Tapi jiwanya masih terikat warung. Sejak malam itu, suara gamelan mulai sering terdengar. Bukan dari radio, tapi dari dalam warung kosong. Kadang suara sendok diketuk 3 kali seperti kode. Kadang suara anak kecil menangis meminta sedekah. Tapi yang paling menakutkan adalah warung itu mulai menghidangkan gudeg sendiri. Seseorang lewat pagi-pagi mencium bau gudeg baru matang. Waktu mereka intip dari celah seng, ada 2 piring nasi tertata rapi di meja, dengan bunga kantil di sampingnya. Dan di dinding ada tulisan dengan kuas merah, "Tumbal belum selesai, warung ini butuh penjaga baru." Sudah hampir setahun sejak warung itu ditutup rapat. Bangunan reyotnya berdiri seperti saksi bisu, menyimpan segala aroma kematian dan rahasia gelap pesugihan yang tak sempat ditebus. Warga sekitar mulai terbiasa melewati jalan itu sambil menunduk. Tak ada yang berani menoleh, apalagi berbicara soal Bumul. Namun seperti luka yang tak pernah sembuh, kutukan itu tak berhenti di sana. Hari itu, warung dibuka kembali, bukan oleh warga, bukan oleh keluarga Bumul, tapi oleh seorang pria muda bernama Bayu, perantau dari luar kota yang tak tahu apa-apa. Katanya ia mendapat kabar bahwa warung itu dijual murah secara diam-diam oleh ahli waris. Dan sebagai orang yang hobi masak serta sedang butuh tempat usaha, ia tak pikir panjang. Warung direnovasi sedikit, dicat ulang, diperbaiki instalasi listrik. Namun ada satu ruangan yang tak bisa dibuka sama sekali, yaitu ruang dapur belakang. Kunci lamanya hilang. Tukang kunci tak bisa membukanya. Bahkan ketika dijebol pun seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. "Mungkin nanti saya jadikan gudang aja," kata Bayu santai saat ditanya warga. Warga sekitar sudah memperingatkan, tapi Bayu mengira semua itu cuma cerita iseng kampung. Ia bahkan bercanda, "Kalau memang angker, semoga bisa bikin warung. Saya viral ya toh." Hari pertama buka, warung Bayu langsung ramai. Orang-orang berdatangan, bukan cuma karena penasaran, tapi juga karena rasa gudegnya memang sangat enak.
Anehnya, Bayu sendiri tidak ingat persis resepnya. Ia cuma bilang, saat sedang memasak, tangannya seperti bergerak sendiri. Wajan besar berisi gudeg itu seolah sudah tahu bagaimana caranya dimasak. Hari ketiga, warung Bayu viral di media sosial. Hari keempat, mulai muncul keanehan. Pembeli pertama hari itu pulang dan ditemukan meninggal mendadak. Yang kedua, kecelakaan dalam perjalanan pulang. Yang ketiga, hilang kontak dan belum ditemukan hingga sekarang. Tapi semua itu belum membuat Bayu curiga. Sampai malam ketujuh, saat ia membersihkan warung dan mendengar suara dari dalam dapur belakang. Tok, tok, tok. Suara ketukan dari balik pintu. Pelan, beraturan, seperti irama sendok dipukulkan ke meja. Bayu mendekat. Ia mengira itu tikus atau hewan liar. Tapi saat telinganya didekatkan ke pintu, terdengar suara perempuan berbisik. "Wayahe, saiki giliranmu, masak, kaya bumul biyen." Bayu mundur dengan napas tercekik. Tapi dari sudut matanya, ia melihat bayangan dua orang tua duduk di kursi warung. Wajah mereka rusak, matanya hitam kosong, tapi mulut mereka tersenyum. Itu Bumul dan Pak Slamet. Malam itu Bayu memutuskan kabur. Ia tak sanggup melanjutkan, namun saat ia sampai di pintu depan dan hendak membuka kunci, pintu itu tak bisa dibuka. Gagangnya dingin seperti es, dan suara dari dapur kini semakin keras. "Wayahe, masak, masak kanggo tamu-tamu gaibku." Bayu akhirnya ditemukan keesokan paginya oleh warga, duduk kaku di dekat tungku. Tangannya terbakar tapi ia tak mengeluh. Mulutnya penuh nasi gudeg, wajahnya kosong dan matanya memandang lurus ke wajan yang tak berhenti mendidih meski api sudah padam. Kini, warung itu ditutup kembali, dipaku, digembok. Namun setiap malam, bau gudeg itu masih saja tercium. Dan dari balik celah ventilasi, kadang terlihat bayangan perempuan memasak, sendok kayu di tangannya. Wajahnya hancur, tapi matanya mengawasi siapapun yang melintas. Karena pesugihan tak pernah benar-benar selesai. Ia hanya berpindah dari satu penjaga ke penjaga berikutnya. Dan siapa tahu, suatu hari nanti, kamu yang melewati warung itu akan ditawari piring gudeg hangat dengan aroma manis yang menggoda, tapi berbalut darah dan kutukan. Demikianlah kisah tumbal gudeg maut pesugihan Ibu Mul di Yogyakarta. Sebuah cerita tentang ambisi, keserakahan, dan harga yang harus dibayar atas kesepakatan dengan kuasa gaib. Jika kamu suka cerita ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Bisikan Tengah Malam. Karena di sini, setiap kisah bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk dihayati dalam sunyi dan mencekam. Sampai jumpa di cerita horor selanjutnya. Dan ingatlah, jangan pernah menyepelekan aroma makanan, karena bisa jadi itu bukan untuk manusia.